Bapak Ibu warga jemaat, Shalom. Mohon perhatian akan serta jemaat di saat ini. Gereja Protestan Maluku, anggota TKI, klasis Pulau-Pulau Leti Mualakor, Jemaat Yaakub, Jalan Yaakub. Warta jemaat nomor 3206/KRM titik JTK garing A titik 8 garing 1 garing 2025. Majelis Jemaat GBM Yaakub menyambut dengan sukacita semua warga jemaat yang menghadiri kebaktian di saat ini, terutama bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian dengan kami di tempat ini. Simpati kami kepada semua warga jemaat yang mengalami pergumulan berat serta turut bersukacita atas limpahan berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat. Marilah kita mengikuti warga jemaat kebaktian saat ini. A. Berita pelayanan. 1. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Sinta Lemuriha. Kebaktian saat ini menggunakan kata kebaktian baptisan kudus. Pembacaan Alkitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16. Nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah pelengkap hidup jemaat. Satu pesta bangunan sampai dengan tanggal 25 Januari 2025 sebesar Rp12.223.000. Demikian warga jemaat GBM Yaakub saat ini. Atas perhatian warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Yaakub 26 Januari 2025. Ketua Pendeta Nyonya Eflawa LPCC, Sekretaris Penatua RW Talatua. Amin. Haleluya. Mari kita bermazmur bagi Tuhan secara berbahasa. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaannya. Jemaat kekasih Tuhan, dengarkanlah kita dan makna baptisan. Dalam ibadah ini akan dilayani baptisan kudus terhadap salah seorang anak. Baptisan kudus adalah tanda bahwa seseorang mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan seperti yang dikatakan
Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dengan demikian, baptisan kudus mengokohkan iman kita bahwa anak ini memperoleh janji penyelamatan Allah yang dulu pernah diberikan kepada Abraham, seperti yang tertulis dalam Kejadian 17 ayat 17. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dinyatakan lagi oleh Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 13. Bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. PKJ nomor 165 bait yang pertama, janji yang manis. Saudara-saudara terkasih, pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita betapa besar kemurahan Allah dilimpahkan kepada semua orang berdosa. Karena itu marilah kita mengingat kembali seluruh dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan secara pribadi masing-masing di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian juga kita akan hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. PKJ nomor 43 baitnya yang pertama, Tuhan kami berdoa dosa.
siap mendengar dan melakukan petunjuk hidup baru, saudara-saudara jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara kekasih, setiap orang yang telah dibaptis adalah orang-orang yang telah diampuni, disucikan, dan dibarui oleh Kristus. Itulah makna pembaptisan yang harus kita wujudkan secara nyata dalam hidup tiap-tiap hari melalui tuntunan Roh Kudus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 12, ayat 2 dan 3. PKJ nomor 138 baiknya yang pertama, setia untuk itu. Kesempatan diberikan kepada solois anak Alfa, setelah itu disusul oleh PSRP untuk memuji Tuhan dengan kidung pujian. Tuhan yang selalu menjagaku
kidung-kidung pujiannya. Tuhan memberkati. Tolonglah Tuhan, lewat pimpinan Roh Kudus. Kami mohon, datanglah Tuhan, kuduskanlah hati kami, supaya kami diberikan kebenaran untuk belajar mengerti maksud Tuhan. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Persatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kalah ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bawah, di bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk menentukan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan remaja-remaja, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan dan sesuai dengan perkembangan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diumpamakan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesat, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman. Saudara-saudara jemaat dikasih Tuhan, Bapak, Mama, orang tua, anak-anak, anak muda semua. Shalom. Kalwedo. Sekali lagi, Kalwedo. Terima kasih. Ya, saudara-saudara kekasih, bulan Januari ini di semua gereja, di semua jemaat di GPM, sepertinya menjadi bulan konsolidasi yang baru. Bulan ini semua jemaat melantik pelayan-pelayan yang baru, majelis yang baru. Hari ini juga dilantik pengurus-pengurus unit, wadah-wadah pelayanan, dan lain-lainnya. Bulan itu menjadi bulan konsolidasi baru untuk memperkuat, memperteguh eksistensi jemaat-jemaat dalam lingkup gereja Protestan Maluku, termasuk katong yang ada di Tiahur. Nah, bagian bacaan kita hari ini, kalau tadi kita membaca kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda, itu kita baca dalam kaitan dengan tema mingguan yang diturunkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat HPJ GPM. Sepanjang bulan ini kita masih ada di tema yang sama, berdiri teguh sebagai gereja, dan tema mingguan kita berakar pada Kristus, bermitra. Itu tema mingguan kita. Jika demikian, maka kita sudah pasti akan membayangkan jemaat-jemaat sebagai satu persekutuan yang erat. Tadi malam di ibadah HUT, kalau ada yang hadir,
Di ibadah HUT, di kesempatan khotbah ibadah HUT disampaikan oleh Bapak Pendeta tentang bagaimana sebuah persekutuan itu harus kuat, harus kokoh, harus teguh. Dan itu juga yang hari ini akan kita bicarakan bersama di bawah bimbingan tema mingguan kita, berakar pada Kristus dan bermitra. Nah, saudara-saudara terkasih, mungkin persekutuan kita bisa diibaratkan seperti sekumpul sapu lidi. Nah, kita rasa kita semua tahu sapu lidi ya. Memang sekarang sapu lidi sudah digantikan oleh vakum misalnya. Soalnya kalau orang-orang yang punya rumah teher sudah kali saya pakai sapu lidi lain, pakai vakum. Bahkan suara alat yang lebih canggih lain bisa setel saja alatnya berjalan sendiri. Nah, mari kita membayangkan persekutuan kita seperti sapu lidi. Kalau satu saja semungkin pasir bisa lari. Tetapi untuk membersihkan satu kotoran, kita perlu beberapa batang sapu lidi. Semakin banyak tentunya semakin baik. Mungkin seperti itu alegori persekutuan kita di dalam jemaat. Nah, kalau kita membaca bagian ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus memulai bagian ini dengan pertama-tama memperkenalkan diri. Membaca di ayat 1 ya, Paulus bilang, sebab itu aku menasihatkan kamu. Dia belum lanjut nasihatnya, tapi dia memperkenalkan dirinya. Aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Apa yang mau dibilang oleh bagian ini? Paulus hendak mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara semua, bahwa persekutuan yang kokoh itu dimulai dari pribadi yang kuat. Persekutuan yang utuh itu dimulai dari pribadi yang benar-benar punya eksistensi. Kalau pribadi kita kuat, persekutuan kita tentunya kuat. Paulus mau bilang, sekalipun saat itu Paulus sedang ada di dalam penjara, tetapi rohnya tetap bercahaya, tidak terpenjara. Ia terus memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Hidupnya terus menjadi hidup yang berpadanan dengan panggilannya sebagai hamba Tuhan. Paulus kasih beta dan Bapak Ibu Saudara semua, kita tidak boleh memberikan diri kita dipenjarakan oleh apapun. Jika kita hendak membangun persekutuan yang kuat, kita harus menjadi orang-orang yang bebas, menyatakan diri sebagai anak-anak Allah, menyatakan hidup yang berpadanan dengan kehendak Allah. Paulus tubuhnya di penjara, tetapi rohnya tidak. Jangan sampai terulang dia kata sekarang. Di zaman penulisan ini, kekristenan itu masih dihambat-hambat, masih dihimpit-himpit. Dan karena itu Paulus di penjara. Karena Paulus di penjara, tetapi rohnya tetap bercahaya, semangat melayaninya tetap bernyala-nyala, hidupnya terus dipadankan dengan panggilannya sebagai hamba Allah. Jangan sampai kabur balik di kata sekarang. Beta dan Bapak Ibu tidak terpenjara. Kita beribadah dengan bebas, tidak dihambat-hambat atau tidak dihimpit-himpit. Jangan sampai kabur balik. Katompung tubuh, katompung raga bebas, tetapi katompung roh sesungguhnya terpenjara. Terpenjara dengan apa? Dengan ego kita, dengan keangkuhan kita, dengan keinginan-keinginan daging kita, sehingga kita tidak bebas mengekspresikan diri kita dalam hidup yang berpadanan dengan kehendak Allah. Kalau itu terjadi, berhati-hatilah. Mari kita upayakan supaya hidup kita menjadi hidup yang berpadanan dengan panggilan Allah, sesuai dengan panggilan yang masing-masing kita terima. Jadi jika kita dipanggil sebagai seorang suami, hiduplah sebagai suami yang baik. Jika kita dipanggil sebagai seorang istri, hiduplah sebagai istri yang baik. Jika kita terpanggil sebagai papa dan mama, jadilah papa dan mama yang baik. Jika kita terpanggil sebagai anak-anak muda, anak-anak remaja, jadilah orang muda yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kalau katong dipanggil sebagai pelayan Tuhan dalam jemaat ini, jadilah pelayan Tuhan yang baik. Mungkin seorang pelayan tidak perlu banyak bicara, sebab hidupnya adalah kata-kata yang hidup. Hidupnya adalah pelajaran yang hidup. Dalam apapun kita terpanggil sebagai ASN, di semua lingkup kerja, upayakan supaya hidup kita jadi hidup yang berpadanan dengan kehendak Allah. Ingat terus identitas kita sebagai anak-anak Allah, supaya kita tidak kehilangan integritas diri kita sebagai anak-anak Allah. Sedikit saja kita melupakan identitas kita, kita akan kehilangan integritas itu. Bawalah kesetiaan kita kepada Kristus mewarnai seluruh perjumpaan dan pergaulan kita dengan sesama, serta pelayanan kita di tengah-tengah jemaat dan masyarakat, sehingga di mana saja kita ada, tanpa kita bicara, orang akan bilang, dia orang Kristen. Tanpa kita bicara, orang akan bilang, dia pengurus unit. Tanpa kita bicara. Itu yang harus terus kita upayakan jika kita ingin membangun persekutuan yang kuat, yang solid, membangun jemaat yang erat persekutuannya, mulailah dari masing-masing pribadi kita. Karena itu di ayat-ayat selanjutnya, jika kita telah menjadi pribadi-pribadi yang kuat, Paulus mengingatkan kita untuk berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Paulus mengatakan ini sebab masing-masing kita diberi talenta yang berbeda-beda, diberi kemampuan yang berbeda-beda, dan kita harus mengupayakan supaya semua yang berbeda-beda itu tidak membuat kita terpecah-pecah, tidak membuat masing-masing orang hidup dengan melebihkan apa yang dimilikinya, tetapi membuat masing-masing orang hidup dengan memberikan apa yang dimilikinya kepada orang lain sebagai bagian dari memperkuat persekutuan kita. Seringkali kita menganggap dengan kemampuan kita bisa mengendalikan orang lain. Seringkali kita anggap kalau ketemu titel di atas misalnya dan lain-lainnya di atas, kita bisa mengendalikan orang lain. Padahal sesungguhnya jika kita diberi sesuatu yang lebih, maka kita punya tanggung jawab yang besar. Kalau ada yang sering nonton Power Rangers, ada satu motor di Power Rangers, seiring dengan datangnya kekuatan yang besar, datang pula tanggung jawab yang besar. Jadi jika kita memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain, sesungguhnya kita mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari orang lain untuk terus bersekutu, untuk terus bersatu, mengupayakan hidup kita terus dekat. Dan itu semua tentunya harus berlangsung dalam ikatan damai sejahtera. Jika itu terjadi, persekutuan kita bisa disebut sebagai persekutuan yang kokoh, karena tidak ada yang dapat mencerai beraikan kita. Saudara-saudara kasih, di ayat yang ke-7 dan selanjutnya, Paulus mengingatkan kita untuk terus membangun persekutuan dalam keberagaman. Itu berarti bahwa untuk mencapai sebuah persekutuan yang kokoh, kita tidak perlu berusaha menjadi sama. Masing-masing orang tetaplah dengan keunikannya, sebab warna-warna yang bercampur itu akan menjadi indah seperti pelangi. Jika satu warna saja mungkin tidak akan disebut pelangi dan tidak indah. Tapi jika warna-warna itu bercampur dengan sempurna dan indah, itu akan lebih menyejukkan mata. Persekutuan yang kokoh itu tidak berarti bahwa semua harus seragam, semua harus sama. Tetapi persekutuan yang kokoh itu berarti bahwa di dalam persekutuan itu ada berbagai ragam sumber daya, ada berbagai ragam ilmu, masing-masing kita dengan bidangnya, masing-masing kita dengan passionnya, dan itu yang kita satukan
berupa-rupa karunia tetapi satu roh. Itu pula yang kita harus upayakan jika kita bicara tentang pertumbuhan jemaat. Ini harus terus didorong sehingga dengan kelebihan masing-masing orang terus merasa membutuhkan orang lain. Orang terus merasa membutuhkan persekutuan ini, membutuhkan jemaat ini. Itu harus terus diupayakan. Tama-tama oleh kita sebagai para pelayan di jemaat ini, tetapi juga oleh kita semua sebagai umat. Jadi tadi kalau kita bilang kalau terpanggil sebagai pelayan jadi pelayan yang baik, maka kita mau sambung makan. Kalau terpanggil jadi umat, jadilah umat yang baik. Sehingga kita bisa berkolaborasi, menyatukan potensi-potensi kita supaya jemaat ini terus bertumbuh. Dan semua orang merasa ini tempat yang aman, ini tempat yang nyaman, ini rumah kita bersama, tempat kita bertumbuh bersama, berjalan bersama, duduk bersama, berbicara bersama, bersepakat bersama. Saudara-saudara kekasih, bagian ini di bagian yang paling terakhir mengingatkan gereja tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Gereja yang mana? Jika sebagai lembaga gereja upayakan persekutuan itu didorong dalam program-programnya, maka sebagai gereja yang hidup, masing-masing kita harus mengingat bahwa hidup kita bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Hari ini, dalam ibadah ini, keluarga Tiweri membawa anaknya untuk dibaptis. Panggilan menjadi orang tua dan orang tua saksi tentu bukan panggilan yang mudah, tetapi itu panggilan yang berat. Begitu ya, orang tua dan orang tua saksi, Bapak Ani, begitu ya. Panggilan kita tidak mudah. Dan jika hari ini keluarga Tiweri membawa anaknya, ada Bapak Ani, ada Mama Ani, beta rasa kita semua ada dalam panggilan yang sama, menjadi orang tua saksi ya. Kalau ada yang belum menjadi orang tua saksi di sini, pasti nanti waktunya akan tiba. Nah, saudara-saudara terkasih, dalam kaitan dengan panggilan itu, kita harus terus mengajarkan kepada anak-anak kita tentang identitas diri mereka sebagai anak-anak Allah, supaya mereka tidak kehilangan integritas ketika mereka keluar dari keluar rumah. Di zaman yang semakin modern ini, tentu itu tantangan yang besar. Anak-anak kita akan semakin cerdas secara intelektual, tetapi itu tentu tidak cukup. Mereka harus punya hati yang baik. Sekali lagi, mereka harus punya hati yang baik. Dan karena itu, teladan kita sebagai orang tua saksi itu penting sekali. Karena anak-anak kita bertumbuh akan lebih banyak dengan apa yang mereka lihat ketimbang apa yang mereka dengar. Kalau nasihat anak-anak bisa scroll. Sekarang sudah ada kecerdasan buatan, lo bisa tanya. Minta AI, tolong kasih kata bijak tentang hidup yang baik, dan keluarlah kata-kata bijak tentang hidup yang baik, nasihat-nasihat tentang hidup yang baik. Mereka bisa dapat nasihat itu di tempat lain, tetapi sekali lagi teladan itu hanya mereka dapatkan di dalam rumah. Dan jika di dalam rumah teladan kita tidak kuat, maka anak-anak kita akan bertumbuh dengan intelektual yang kuat, dan besok-besok makanya dongkung potensi menghancurkan lebih besar daripada mempersatukan. Seperti apa wajah kita 10 tahun akan datang, sangat banyak ditentukan oleh seperti apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita buat hari ini untuk ketumpung anak-anak. Teruslah bersekutu, berakar dalam Kristus. Ingat identitas kita sebagai anak-anak Allah. Bermitralah dengan sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
PKJ nomor 183, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Mari sebarkan Injil. Di dalamnya mereka pernah dibaptis dan berjanji untuk mendewasakan mereka pada jalan Kristus. Untuk itu pertama-tama kami menanyakan kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaklah saudara-saudari menyatakan janji saudara-saudari dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani di mana ibadah dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan sehingga memungkinkan anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan? Jemaat diundang berdiri. Apakah saudara-saudara jemaat juga setia kepada panggilan satu jemaat Kristus, sehingga anak ini dan semua anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Marilah saudara-saudara jemaat kita mengaku iman kita di hadapan Allah dan manusia, bersama-sama semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah kita berkata, aku percaya kepada Allah. Saudara-saudara jemaat silakan duduk. Peroleh kepenuhan kasih karunia Allah Tuhan menyertai jemaat. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya dan menganugerahkan air ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia dan dunia ini dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, berkenanlah
Laurentio Kiweri. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya anak ini tidak malu untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhannya, dan kiranya dia tetap berada pada jalan Yesus sampai akhir hidupnya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. PKJ nomor 126 baiknya yang keempat. Mari kita berdoa syukur. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang besar yang telah memilih dan memasukkan anak ini dalam persekutuan umat-Mu. Kami mohon biarlah Roh Kudus menyertainya agar dia dapat terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu dan menjadi orang percaya yang taat kepada-Mu, ya Tuhan. Berilah hikmat dan kekuatan kepada orang tuanya dan para saksi, supaya mereka sanggup menggenapi janji-Nya. Ajarilah kami selaku jemaat untuk mengerti tanggung jawab kami dalam menopang proses pembinaan dan pendewasaan iman dari semua anak yang ada dalam persekutuan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Kesempatan diberikan kepada solo dari Bapak Neles Lokwati dan disusul oleh PSP untuk memuji Tuhan dengan kidung pujian.
Terima kasih atas semua pujiannya, Tuhan berkati. Saudara-saudara jemaat, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasihilah Kristus dan topanglah tugas-tugas kesaksian dan pelayanan gereja. Nyatakanlah hal itu dalam pemberian syukurmu. Hari ini Tuhan memberkati saudara-saudari. Kajian nomor 216 baiknya yang pertama dan seterusnya. Berlimpah sukacita. Ya Tuhan, ya Allah kami, di hadapan-Mu ini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. PSDC dan PSUI untuk memuji Tuhan dalam hidup pujian. Oh
di pagi ini, bawa semua ungkapan syukur kami atas kasih Tuhan yang besar, yang telah menjaga dan memelihara kami di setiap hari kehidupan kami, yang telah menganugerahkan kepada kami setahun usia bertambah dalam kehidupan kami, tetapi juga dalam pernikahan kami. Untuk semua syukur-syukur atas pertambahan usia kelahiran dan usia pernikahan itu kami bersyukur. Kami turut bersyukur atas setiap keberhasilan, kesuksesan yang telah kami capai di minggu ini. Juga kami bersyukur atas cinta Tuhan yang telah memungkinkan kami masih memiliki nafas kehidupan sampai saat ini. Kami membawa semua syukur ini kepada-Mu ya Tuhan, sambil tetap meminta, beri juga kepada kami hati yang kuat, agar ketika kami berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup yang berat, kami terus ingat untuk mengucap syukur, sebab kami percaya tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami sendiri, berjuang sendiri, bergumul sendiri di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup kami tentang apapun itu. Kami bawa kepada Tuhan semua kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di jemaat GPM Tiater. Doa kami bagi semua keluarga-keluarga yang ada di jemaat ini, yang tinggal bersama-sama tetapi yang mungkin juga terpisah karena panggilan-panggilan pekerjaan, panggilan-panggilan pengabdian. Diberkatilah semua keluarga di dalam jemaat ini, dalam pertolongan Tuhan. Roh Tuhan meneguhkan semua ikatan pernikahan yang telah terjadi bagi semua keluarga yang ada di dalam jemaat ini. Jika mereka berhadapan dengan persoalan-persoalan keluarga yang rumit, Roh Tuhan menolong mereka menemukan jalan keluar, agar tidak ada satupun keluarga Kristen yang hancur di dalam jemaat ini. Kami mohon Tuhan beri kekuatan kepada semua papa dan mama, suami dan istri, dalam keterpanggilan di tengah-tengah keluarga masing-masing. Biarlah Tuhan menuntun supaya hidup mereka memberi teladan yang baik bagi semua anak-anak kekasih yang ada dalam keluarga, tapi juga yang ada dalam persekutuan kami. Diberkatilah anak-anak kami dalam sekolah mereka, kuliah mereka, anak-anak muda kami yang mungkin masih mencari-cari lapangan pekerjaan, yang tinggal bersama-sama dengan kami, yang terpisah dari kami. Dalam pertolongan Tuhan kiranya semua mereka diberkati. Orang tua kami yang lanjut usia, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim dan yatim piatu, mereka yang bergumul dengan pergumulan hidup yang berat, persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan sosial budaya, kiranya dalam pertolongan Tuhan semua mereka dikuatkan, diberi sukacita, dan Tuhan tetap menolong hidup mereka. Kami membawa semua yang kami kerjakan sebagai anak-anak Tuhan di dalam jemaat ini, setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap keterpanggilan pelayanan dan pengabdian, apapun itu, kami taruh semuanya kepada Tuhan. Kiranya setiap kerja dan usaha kami menjadi berkat bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi semua orang yang ada di dalam persekutuan ini. Kami berdoa bagi pemerintah kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah, teristimewa pemerintahan yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya. Tuhan memberkati Bapak Bupati bersama dengan Bapak Wakil. Tuhan memberkati semua kepala dinas badan, semua ASN yang terpanggil bekerja dan melayani mengabdi di semua dinas dan badan. Kami doakan semua penegak hukum dan keamanan, kejaksaan, TNI, Polri, diberkatilah semua mereka. Kami mendoakan semua lembaga-lembaga terkait yang ada di bawah naungan pemerintah daerah, diberkatilah semua mereka. Kiranya setiap pengambilan keputusan,
kebijakan yang dibuat, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, itu mendatangkan dan menghadirkan shalom Allah bagi semua anak-anak Tuhan yang ada di kabupaten ini. Dan karena itu, biarlah kepada semua anak-anak Tuhan yang ada dalam aparatur pemerintahan di Kabupaten Maluku Barat Daya diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan umur yang panjang. Kelurahan Piakur pun kiranya tetap diberkati oleh Tuhan. Semua RT, semua RW yang ada dipelihara dalam naungan cinta Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat ini, Tuhan berkati semua pelayan yang ada di sini. Ketua majelis jemaat bersama dengan semua pendeta jemaat, semua majelis, semua pengurus unit, wadah-wadah pelayanan, organisasi, semua tim, semua panitia yang ada diberkati oleh Tuhan dalam semua tugas menanam dan menyiram di kebun anggur milik Allah. Kami doakan seluruh pelantikan pengurus wadah-wadah pelayanan yang terlaksana di hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati semua mereka yang telah dilantik dalam kepenuhan Roh Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan pelayanan mereka terus memuliakan Tuhan. Kami bawa kepada Tuhan pelayanan di tengah-tengah klasis ini. Diberkatilah Bapak Ketua klasis bersama dengan semua teman-teman MPK dalam setiap pelayanannya di klasis ini. Kiranya semua pekerjaan pelayanan itu memberi arah dan menjadi berkat bagi semua jemaat yang ada dalam lingkup pelayanan klasis Meliti Mualako. Pimpinan sinodal kiranya juga berkenan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi semua kami yang datang dan beribadah di kesempatan ini dengan masing-masing pergumulan kami, semua yang kami bawa dan kami kumpuli sebagai umat Tuhan di keluarga-keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan setiap doa kami. Terkhusus kami berdoa kepada keluarga Tiwiri yang hari ini membawa anak mereka untuk dibaptis. Tuhan berkati seluruh proses tumbuh kembang anak kekasih kami Adventio Tiwiri. Biarlah kepadanya kelak masa depan yang cerah Tuhan siapkan. Beri kekuatan kepada orang tua, kepada para saksi, juga kami sebagai jemaat untuk membesarkan anak ini dan bersedia menjadikan lingkungan kami sebagai lingkungan yang sehat, tempat anak ini melihat teladan-teladan yang baik supaya ia juga bertumbuh jadi orang yang baik. Kami berdoa bagi lembaga Pesparlawi dalam semua kesiapan mereka kiranya diberkati oleh Tuhan. Pengurus, pelatih, penyanyi, semua yang mereka siapkan dalam pertolongan Tuhan itu menjadi sesuatu yang baik bagi semua kehidupan mereka, teristimewa dalam seluruh kesiapan untuk Pesparlawi nanti. Kami bawa hidup semua kami kepada-Mu ya Tuhan, kami yang telah melayani dalam ibadah di pagi ini, masing-masing kami dengan talenta-talenta kami. Biarlah itu Tuhan berkati sehingga pelayanan ini menjadi berkat bagi semua orang dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan berjalan memasuki minggu yang baru ini Tuhan. Kami mohon Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Kami mohon kiranya kebenaran firman Tuhan memberi arah bagi langkah-langkah kaki kami, supaya semua yang kami katakan, supaya semua yang kami kerjakan itu turut memuliakan Tuhan dan tidak mempermalukan Tuhan dalam setiap keterpanggilan kami di jemaat ini sebagai pelayan, tapi juga sebagai anggota jemaat. Kami bawa hidup semua kami kepada-Mu Tuhan, semua pergumulan-pergumulan kami kepada-Mu dalam nasar masing-masing kami. Berkenan Tuhan mendengar dan menjawab semuanya bagi kami. Ini semua doa kami Tuhan. Dalam setiap keterbatasan kami, kami percaya kasih Allah tidak pernah terbatas bagi kami. Kami yakin dengan sungguh bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang kami imani, Allah yang hidup, yang selalu punya banyak cara mengatasi apa yang kami manusia anggap masalah. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga. Saudara-saudara jemaat yang berdiri, PKJ nomor 184, baiknya yang pertama dan baiknya yang kedua. Nama Yesus termulia. Saudara-saudara jemaat, baptisan kudus telah mengingatkan kita bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan yang telah memilih kita untuk diselamatkan dan menjadikan kita umat-Nya, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah dunia.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberi saudara-saudari damai sejahtera. Saat lebih dari doa. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, selamat siang.